Sudah. Apakah sudah terlihat layarnya, Bapak? Udah terlihat jelas. Mau langsung dimulai apa ada pembukaan dulu dari Boleh, Bapak boleh. dosen? Dimulai aja. Bisa langsung aja ya. Langsung dimulai. Oke, silakan ya. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saya mulai saja. Saya di sini Septinil Askuri dengan NIM T2019-7048 sebagai perwakilan pertama dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan cover pada media pembelajaran matematika kali ini. Baiklah, yang pertama, kita buka terlebih dahulu. Ditunjukkan hasil jadinya aja dulu, yang udah jadi. Baru nanti ditunjukkan contoh yang udah jadi dulu. Ini, Bapak. Iya, dijelaskan fitur-fiturnya ada apa aja gitu, sekilas saja. Di sini kita menggunakan gambar yang kita masukkan melalui pack layout, kemudian kita memilih gambar. Setelah itu kita di sini pakai shape, menggunakan shape yang kita modifikasi sesuai dengan kreativitas kita sendiri, seperti itu. Jadi itu medianya ada materi, ada latihan soal, ada aplikasi. Kemudian materinya kalau diklik, iya. Gitu, dijelaskan isinya aja dulu. Iya. Ketika kita mengklik materi pembelajaran di sini, maka di sini yang muncul adalah materi penjelasan materinya. Di sini kita menggunakan materi operasi bilangan bulat, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan di sini ada teman kami yang menjelaskan di masalah materi soal ini. Nah, yang kemudian saat di sini kita mengklik latihan soal, maka di sini akan muncul beberapa latihan soal yang sudah kami buat. Kemudian di sini kita juga ada aplikasi tabel perkalian. Ini juga akan dijelaskan oleh teman kami nantinya. Jadi di sini kita akan memberikan sebuah tabel, kemudian di saat kita memasukkan angka dan mengoperasikannya, jika hasilnya benar akan memunculkan warna hijau, dan jika hasilnya salah akan memunculkan warna merah. Nah, seperti itu, Pak. Jadi itu sekilasnya ya. Nah, sekarang bisa mulai dijelaskan langkah-langkah pembuatannya. Baik, di sini saya sebagai perwakilan pertama dari kelompok 2 menjelaskan mengenai bagaimana cara pembuatan cover di media pembelajaran interaktif di sini yang menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini pertama kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel yang ada di laptop, kemudian kita memasukkan background, yaitu dengan kita pergi ke menu pack layout, kemudian di sini kita masuk ke menu background. Nah, di sini kita bisa memilih gambar apa saja yang akan kita gunakan. Di sini saya sudah siapkan dan saya menggunakan gambar ini. Kemudian kita insert. Setelah muncul background-nya, di sini saya akan menggunakan beberapa shape. Di antaranya shape ini. Kemudian kita tarik shape-nya. Setelah itu di sini kita memilih warna. Di sini saya memilih warna yaitu untuk menyesuaikan dengan background yang saya gunakan, yaitu warna oranye. Setelah itu saat kita akan menuliskan teks di dalamnya, di sini kita langsung saja ke text box. Ke text box di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa ketikkan
judulnya, yaitu media pembelajaran interaktif menggunakan Microsoft Excel. Kemudian ini kita taruh di tengah. Sini saya menggunakan font Times New Roman. Ini disesuaikan juga ukurannya. Nah, di sini saat kita akan memodifikasi tulisannya ini, kita bisa dengan mengklik kanan, kemudian kita ke format text effect. Nah, kemudian di sini saya menggunakan glow and soft edge. Di mana di sini saya menggunakan warna oranye tua supaya sesuai juga dengan shape yang saya gunakan. Kemudian kita close. Maka akan sedikit ada modifikasi dari tulisannya. Nah, setelah itu di sini saya akan menggunakan shape lagi, yaitu sebagai pembatas. Ini. Nah, di sini saya menggunakan warna oranye muda. Nah, untuk lebih tampil cantik lagi, saya copy paste dan saya kolaborasikan dengan warna oranye tua. Seperti itu. Nah, setelah itu saat kita akan membuat tombol, maka di sini sama menggunakan insert kemudian shape. Di sini saya menggunakan tombol segitiga. Kita tarik, kemudian kita rotasikan. Kita pilih warna yang sesuai. Shape online di sini untuk menghilangkan tepian garis pada shape. Nah, untuk memunculkan efek nyata supaya dia itu terlihat kalau tombol, misalnya di sini saya shape effect, shadow, kemudian di sini saya pakai yang outer ini kedua. Nah, setelah itu di sini kita mulai memasukkan apa saja di sini yang akan kita bahas. Di sini yaitu materi pembelajaran. Kita bisa rubah warnanya, itu warna hitam. Setelah itu kita langsung copy paste sebanyak 2 kali. Di sini kita juga akan membahas latihan soal operasi bilangan bulat. Kemudian di sini kita juga akan menampilkan tabel perkalian. Nah, kemudian di sini kita bisa mencantumkan nama-nama kelompok dari kelompok 2. Baiklah, kurang lebihnya seperti itu dari cover media pembelajaran kali ini. Bisa dibuat sesuai dengan sekreatif mungkin dari si pembuatnya. Terima kasih Bapak, apakah bisa dicukupkan? Baik, terima kasih Septi. Bisa dilanjutkan ke yang berikutnya ya.
Iya. Mas aku berhenti. Stop. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai materi berikutnya. Apakah sudah muncul? Ya, sudah. Nah, saya akan menjelaskan cara membuat tombol yang akan mengarah pada halaman berikutnya. Misal saya pencet penjelasan materi akan mengarah ke penjelasan materi. Dan jika kelatihan soal akan kelatihan soal, serta jika kita pencet ke home akan kembali ke awal. Selain itu, saya akan menjelaskan cara agar tampilan di atas bisa tetap walaupun kita scroll ke bawah. Berikut penjelasan saya. Pertama, kita membuat tombol yaitu dengan memasukkan shape. Di sini saya menggunakan flowchart Terminator. Misal saya di sini menuliskan materi 2. Kita bisa edit ukuran tulisan dan font sesuai yang kita inginkan. Di sini saya memakai Comic Sans. Untuk tampilan saya menggunakan. Nah, waktu move here. Kita tinggal Nah, setelah itu saya akan mengganti shape effect-nya karena untuk memperjelas bahwa kita sedang berada di materi 2. Seperti ini. Nah, untuk tombol rumahnya saya akan insert dari picture. Untuk gambar bisa menyesuaikan. Nah, agar kita bisa menuju ke halaman berikutnya, kita klik kanan lalu di hyperlink. Pilih halaman yang akan dituju. Misal pada materi 2 saya akan memilih materi 2. Begitu selanjutnya. Nah, hyperlink kita akan berhasil jika kita klik akan muncul tangan seperti ini. Nah, seperti ini.
Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana agar tampilan atas tetap walaupun kita scroll ke bawah, jadi tidak hilang. Yaitu caranya dengan memilih batas terakhir dari judul, kita klik ke menu view dan pilih free space, lalu pilih yang paling atas. Maka tampilannya, judulnya walaupun kita scroll ke bawah akan tetap. Begitu. Sekian penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan oleh materi berikutnya. Oke, ya silakan berikutnya siapa? Saya Bapak, sebentar. Oh ya, oke. Sudah terlihat? Apakah bisa? Ya, Apakah sudah terlihat? silakan. Ya, terima kasih. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan membawakan materi yakni berupa latihan soal. Jadi kita menuju pada latihan soal. Nah, jadi di sini latihan soal kali ini berbentuk game. Jadi ketika kita klik jawaban dan itu benar, maka gambar tersebut akan muncul. Contoh, kita ke sini, 6 dikali 6 dikurangi 4 sama dengan 32. Ketika kita mengetik jawaban, maka gambar itu akan muncul. Sebenarnya sistemnya bukan memunculkan gambar, tapi menghapus latar yang berwarna abu-abu ini. Nanti background yang ada di belakang terlihat. Kalau puzzle kan menyusun. Kalau tebak-tebakan biasanya kan dibalik kemudian muncul gambarnya. Kalau yang ini ketika jawaban benar, baru gambarnya bisa terlihat. Tapi dalam kekurangannya, ketika kita menjawab dan jawaban tersebut itu salah, semisal ini 31 ya, itu nggak bisa dikembaliin lagi soalnya. Jadi kita harus manual pakai Ctrl Z. Dan bagaimana caranya membuat, kita langsung saja kita masuk pada background. Kita mengenali background dulu. Ketika kita ngupload background di pack layout, terus background, ini misal. Nah, di background ini semua pasti muncul secara keseluruhan. Jadi gimana caranya? Sedangkan kita butuh hanya sekotak ini aja. Jadi gimana caranya? Background tersebut hanya muncul sekotak itu aja. Jadi kita pakai cara manual, yakni mengedit foto dengan cara mengedit foto. Seperti ini, jadi nanti item-itemnya ada di tengah. Sebelumnya, untuk kotak-kotaknya kita sesuaiin dulu. Kelihatan. Caranya kayak gini, terus ditarik. Nah, ke bawah juga. Terus ditarik. Kalau sesuai keinginan aja, mintanya seberapa, nanti segini ya. Dan sharingnya hilang ya? Bah. Oh ya, bisa dicoba ditampilkan lagi. Sebentar Bapak. Iya, nggak Koneksi apa-apa. terputus. Oke.
Oke, udah muncul? Baik, saya akan lanjutkan. Tadi sampai sini ya, sampai gambar. Kemudian kita langsung ke sini. Nah, tadi untuk Twibbon-nya, ini kan ini kan kayak Twibbon. Jadi Twibbon kan foto kita berada di belakang Twibbon tersebut. Sama kayak ini, background-nya ada di belakang. Jadi ini tadi udah dijelasin sama teman-teman kan bagaimana caranya membuat yang ini. Jadi langsung aja kita ke sini. Terus klik back layout, background. Kita masukin background-nya. Nah, kayak gini. Jadi nanti item-itemnya bisa berada di tengah. Ini kurang. Jadi, kemudian kita blok yang bagian tengah. Yang bagian kotak ini. Terus kita kasih latar depan. Kita klik home. Kita klik ini. Fill color. Kita pakai warna abu-abu. Nah, ini kan masih posisi di blok. Kemudian kita tekan Ctrl 1. Ctrl 1. Kita klik fill, no color. Jadi nanti fungsinya no color ini nanti fungsinya ketika kita ngetik jawaban tadi, colornya itu jadi hilang yang abu-abu tadi. Kita klik. Oh iya, lupa. Ada border juga, outline sama inside. Mohon maaf, kesalahan teknis. Saya ulang ya. Kita klik Ctrl 1. Bukan ke fill, tapi ke border. Kita klik outline sama inside. Nanti jadinya muncul kotak-kotak gini. Nah, kemudian kita ketik aja, apa namanya, soal yang ingin kita buat. Misal 3 ditambah 2. Kita blok, kita sesuaiin. Pengen yang gimana, misalnya kita pakai ini, nah gini, kemudian kita klik kotaknya, ding, kita klik, kita menuju ke conditional formatting, kita klik dulu ininya, kita ke conditional formatting, kita pilih highlight cell rule ke equal to. Ya, di sini kita ngetik jawaban dari pertanyaan tersebut. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dan nggak lupa yang sini diklik custom format. Di sini kita memilih fill. Nah, kita klik no color. Jadi fungsinya ini untuk menghilangkan abu-abunya tadi ketika jawabannya benar. Kita klik OK. Selesai ya, kita klik OK. Jadi ketika kita ngetik jawaban langsung bisa 3 ditambah 5 sama dengan 5. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Tuh, langsung berubah. Kita menggunakan cara itu terus secara keseluruhan. Sudah sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ke berikutnya ya. Sudah muncul? Ya, sudah, silakan. Baik, di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel perkalian. Nah, yang pertama,
Yang pertama kita buat tulisan tabel perkalian. Kemudian fontnya ini kita ganti sesuai apa yang kita inginkan. Nah, kemudian kita tulisan tabel perkalian ini kita ketengahkan. Nah, biasanya kalau kita ingin membuat tulisan ini ke tengah, biasanya kan kita pakai merger. Nah, di sini saya nggak pakai merger, sini saya pakai alignment. Nah, di sini ada horizontal. Nah, di sini kita pilih center across selection. Kemudian kita tekan OK. Nah, di sini langsung tulisannya menuju ke tengah. Nah, kemudian selanjutnya kita buat tabelnya. Terserah kita mau buat tabel berapa. Kemudian nah, di dalam tabel ini kita modifikasi. Misal di sini saya kasih warna oranye tua. Oke. Nah, kemudian ini tabelnya kita blok semua dulu. Kita edit fontnya sesuai keinginan kita. Nah, kemudian kita masukkan simbol perkalian di sini. Nah, kemudian di sini kita masukkan angka, terserah angka berapa.
Kemudian di sini bagaimana caranya kita kita menjawab soal di sini 1 dikali 1, kemudian jika hasilnya benar itu berwarna merah, dan jika hasilnya benar berwarna hijau, kemudian jika hasilnya salah berwarna merah. Nah, yang pertama di sini kita masukkan rumus perkaliannya dulu. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul jawabannya. Nah, kemudian kita coba drag. Nah, di sini setelah kita drag, di sini jawabannya tidak sesuai. Jadi, supaya sesuai, di sini pada rumus kita kasih simbol dolar atau absolut. Nah, fungsi tanda dolar di sini sebagai untuk mengunci. Nah, kita kasih tanda dolar ini di sebelahnya angka 17, kemudian di sebelum angka F18 kita kasih tanda dolar juga. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita coba drag. Nah, jawabannya sudah sesuai. Nah, kemudian kita copy dulu. Kita copy dulu rumusnya, kemudian kita hapus. Nah, di sini saya akan membuat format gimana caranya supaya jawaban benar itu berwarna merah dan jawaban benar itu warna hijau dan jawaban salah itu berwarna merah. Nah, kita tekan di kolom G18 ini, kemudian kita pilih conditional formatting. Nah, di sini kita pilih new rule. Nah, di new rule ini ada select a rule type. Di sini kita pilih format only cell that contain. Kemudian di sini ada cell value kita tetapkan. Kemudian di sini between kita ubah ke equal to atau sama dengan. Kemudian di sini kita masukkan rumus yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita format setnya. Nah, di sini saya akan kasih warna hijau. Kemudian kita tekan OK. Nah, kemudian di sini saya akan coba jawab 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian kita enter lah. Ini warnanya sudah muncul hijau jika benar. Nah, kemudian gimana kalau untuk jawaban salah, misal, nah ini belum memunculkan warna. Nah, di sini saya akan menformat lagi, kita tekan di kolom G18, kemudian kita pilih conditional formatting, kita pilih new rule. Nah, kita pilih seperti tadi, format only cell that contain, kemudian di between ini kita ubah not equal to atau tidak sama dengan. Kemudian kita masukkan rumus. Kemudian kita format set. Nah, di sini saya akan kasih warna merah. Kan oke. Lah, di sini sudah muncul warna merah. Kemudian jika kita hapus jawabannya, nah di sini tetap warnanya tidak hilang. Nah, gimana supaya hilang? Di sini saya akan kembali ke conditional formatting lagi. Di sini kita pilih new rule. Nah, format only cell that contain. Kemudian di cell value ini kita pilih blank. Kemudian kita tekan OK. Nah, ternyata masih tetap. Kemudian kita format lagi. Conditional formatting. Kemudian di sini kita pilih manage rule. Nah, di sini sudah muncul format yang telah kita buat tadi. Nah, di sini ada stop if true. Kita centang semuanya, tiga-tiganya. Kemudian kita apply. Kemudian tekan OK. Nah, sini saya akan coba lagi. Misal saya jawab 1, nah hijau. Kemudian saya jawab 2, nah merah. Kemudian saya hapus, hilang. Nah, ini yang saya formatkan cuma di kolom G18. Gimana supaya formatnya ini menyeluruh ke ini semua kolom ini?
Ini saya di kolom G18 ini saya drag ke kanan, kemudian drag ke bawah. Nah, di sini sudah otomatis, misal kita coba di 6 kali 3 yaitu 18. Nah, ini jauh, kemudian 5 kali 6 misal 20. Nah, di sini sudah jawabannya sudah merah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2 atas penyampaiannya ya. Saya langsung aja berikan tanggapan saya terkait dengan media ini. Sudah sangat bagus sekali ya. Ini jadi saya jadi melebihi ekspektasi. Sudah membentuk satu apa ya istilahnya, satu kesatuan media pembelajaran yang lengkap dari mulai materi, kemudian ada gamenya tadi, ada gamenya. Cuman evaluasi mungkin terinclude di game itu ya, jadi satu dengan permainan itu evaluasinya. Ya, kelompok 2. Halo? Ya, Bapak. Ya, untuk evaluasinya mungkin dijadikan satu dengan game itu ya. Antara latihan dengan tabel perkalian. Oh ya, jadi dijadikan satu dalam bentuk satu permainan itu ya. Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan dari awal itu ada apa namanya terkait dengan hyperlink, kemudian desainnya, lalu ada pre-stain ya di materinya, kemudian ada penggunaan conditional formatting di puzzle-nya dan juga conditional formatting yang bisa di-drag terkait dengan rumus di tabel perkalian. Itu cukup inovatif ya untuk komentar saya terkait dengan puzzle dan apa namanya tabel perkalian tadi. Di puzzle itu baru pertama kali sih saya melihat penggunaan conditional formatting untuk game puzzle dengan metode seperti itu. Jadi bagus sekali. Kemudian di tabel juga itu di sana dijelaskan penggunaan penerapan conditional formatting yang sangat lengkap digabung dengan rumus dan juga aturan kondisionalnya, jadi top if true dan lain sebagainya. Secara keseluruhan itu sudah sangat bagus. Kalau mungkin bisa saya tambahkan saran itu di game puzzle-nya tadi itu sih. Tadi kan kalau dijawab salah itu soalnya jadi hilang ya jawaban yang salah saja yang kelihatan ya. Soalnya menghilang. Nah, itu memang kendala. Bagaimana caranya? Salah satu workaround-nya atau solusinya adalah mungkin dengan menggunakan data validation. Nanti coba dicek data validation ya kelompok 2. Jadi di kotak-kotaknya itu, semisal soalnya kan 2 tambah 3, jawabannya 5 kan. Nah, di kotak yang itu bisa ditambahkan data validasi atau data validation. Jadi selain karakter 2 tambah 3 dan selain karakter 5, itu tidak boleh dimasukkan di sana gitu. Jadi ketika nanti siswa memasukkan jawaban yang salah, misalnya 6, lalu di-enter, nanti akan otomatis muncul warning, tidak boleh memasukkan angka 6 gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu feedback yang salah kalau jawaban itu salah, dan kemudian isinya akan kembali lagi ke soal yang sebelumnya gitu. Itu salah satu solusi yang bisa diterapkan menggunakan data validation. Tapi secara keseluruhan saya rasa ini sudah sangat bagus ya. Mungkin kalau mau bisa seperti yang saya sampaikan di kelas satunya, jadi bisa digunakan sebagai project nanti saat skripsi, mungkin kalau ada yang ngambil jalur development atau pengembangan. Karena belum ada selama ini setahu saya di sini yang menggunakan media pembelajaran Excel sebagai pengembangannya ya. Jadi ini sudah memenuhi lah kalau sebagai aspek media pembelajaran yang baik. Oke, itu aja mungkin. Dari kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Bapak, itu data validation itu di menu apa, Bapak? Pakai conditional formatting juga? Bukan. Ada di menu data apa ya? Di data apa di view? Saya lupa. Nanti saya screenshot ya. Tempatnya saya lupa, tapi ada kok data validation. Jadi fungsinya data validation itu adalah untuk memvalidasi data yang kita masukkan. Semisal kalau kita batasi yang boleh dimasukkan hanya 2 plus 3 dan 5,
selain itu kalau dimasukkan nanti akan muncul error gitu. Baik, Di data Bapak. kalau nggak salah ya. Ada lagi? Terima kasih, Bapak. Oke. Baik, kalau tidak ada, mungkin untuk presentasi ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti untuk replikasi dan diskusi selanjutnya mohon bantuan kelompok 2 untuk membimbing teman-teman sekelas lainnya untuk bisa membuat media yang seperti ini ya. Ya, Bapak. Terima kasih bagi kelompok 2 yang bisa hadir di jadwal pengganti ini. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Bapak. makasih ya.